Pura-pura lumpuh. Episode 67. Hancur sehancur-hancurnya. Karya Via Raya. Semenjak pertama kali mengetahui Vira sudah menikah, Indira mulai menyelidiki asal-usul gadis itu. Ia mencari tahu informasi sedetail-detailnya, sampai ia menemukan informasi di mana Prita bersekolah. Setelah itu, ia mulai mengawasi Prita melalui detektif swasta. Sampai pada hari ini, ia mendapat kabar bahwa Prita tidak dijemput Viras. Wanita itu langsung kabur dari lokasi syuting menuju sekolah Prita. Sampai di sana, ia tidak mendapati orang yang ia cari. Kemudian menghubungi detektif swasta sewaannya untuk mencari tahu di mana lokasi Prita saat ini. Dan ya, disinilah Indira saat ini, memaksa Prita untuk keluar dari mobil dengan alasan ada yang ingin ia bicarakan. Karena Prita tak kunjung keluar membuat wanita itu nekat. Ia hampir memecahkan jendela mobil jika Zafran tidak memundurkan mobilnya. Tepat ketika Zafran memundurkan mobil, Indira jatuh tersungkur karena pijakan kakinya yang tidak seimbang. Meskipun tersungkur hingga menimbulkan lecet-lecet di bagian lutut dan di sikunya, wanita itu bangkit berdiri dan melempar batu yang tadi ia pegang ke kaca jendela mobil bagian belakang. Indira berencana melempar batu besar tepat di jendela mobil penumpang. Namun sayangnya ia meleset karena lagi-lagi Zafran memundurkan mobilnya. Batu itu mengenai bodi mobil dan hanya menimbulkan lecet-lecet saja. Suara mobil ringsek mengagetkan semua orang yang ada di dalam mobil. Ternyata ada sebuah mobil yang sengaja menabrak mobil Zafran dari bagian belakang ketika sedang berjalan mundur. Terlihat 3 orang berperawakan tinggi kekar keluar dari mobil tersebut. Sementara Indira, wanita itu tersenyum sinis seakan-akan tahu siapa mereka. Dan tentu saja ia tahu karena memang mereka adalah orang suruhannya yang ditugaskan untuk menculik Prita. Buat mereka keluar dari mobil, perintah Indira dengan nada tegas. Woi, buka woi. Keluar atau kami pecahin kaca mobilnya. Ancam salah satu pemimpin mereka. Gimana ini Nggi, Mas? Tanya Prita ketakutan. Iya, gimana ini? Lihat aja badan mereka gede-gede banget. Tanya Anggi pada Zafran dengan bulu kudu yang mulai berdiri. Udah, tenang aja. Balas Zafran tersenyum menunjukkan raut penuh ketenangan. Aza kok santai banget sih, kayak gak ada kejadian apa-apa, kata Anggi dengan manik mata yang menyipit. Lagi-lagi Zafran hanya tersenyum seakan-akan ia sudah merencanakan sesuatu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Begitu yang tersirat dari ekspresi Zafran saat ini. Keluar, cepat keluar, teriak mereka lagi. Sepertinya mereka gak mau dengerin kita, bos. Gimana kalau kita langsung pecahin aja kaca mobilnya? Kata seorang bawahan. Gimana ini, mereka benar-benar mau mecahin mobil kita? Tanya Anggi mulai panik. Kamu sama Prita tenang aja ya. Aku diem bukan berarti aku gak ngelakuin apa-apa, jawab Zafran penuh makna. Prita dan Anggi mengangguk tanda mengerti dengan ucapan Zafran. Hati mereka berdua merasa jauh lebih tenang sekarang. Cepat buat mereka keluar sekarang juga. Bila perlu langsung pecahin aja kaca mobilnya. Saya bayar mahal kalian bukan untuk mengobrol dan buang-buang waktu, tapi untuk menculik salah satu dari mereka. Teriak Indira sudah tidak sabar lagi. Baik Bu, kami akan langsung pecahkan kaca mobil agar mereka tidak bisa terus bersembunyi.
Cepat ambil perkakas di mobil. Perintah pemimpin itu tegas. Seorang bawahan bergegas mengambil perkakas di mobilnya. Dan setelah itu, ia memberikan perkakas itu pada pemimpin mereka. Dengan emosi yang memuncak karena mendengar ucapan Indira, pemimpin itu mengambil obeng besar berukuran panjang sekitar 20 cm. Laki-laki berperawakan tinggi kekar itu berdiri dan mengayunkan obeng itu ke kaca mobil. Namun sayangnya, sebelum ia memecahkan kaca mobil, terdengar suara sirine dari kejauhan yang semakin lama semakin mendekat. Indira panik. Ia bergegas masuk ke dalam mobil dan mencoba untuk kabur. Ketika ia hendak menginjak pedal gas, ia dihentikan oleh mobil seseorang dari depan. Seseorang itu keluar dan menggedor-gedor jendela mobil Indira sambil berteriak, "Indira, keluar!" teriak Firas. Ya, seseorang itu adalah Firas. Ketika ia sedang sibuk bekerja, tiba-tiba ponselnya berdering. Ia melihat panggilan video masuk dengan nama Zafran terpampang jelas di layar ponselnya. Apa yang membuat Zafran menghubunginya di saat mengantar istri bosnya pulang? Tanpa pikir panjang, Firas langsung menjawabnya. Laki-laki itu melihat Indira sedang menggedor-gedor jendela mobil layar ponselnya. Kemudian ia bergegas mematikan panggilan video itu dan melacak posisi istri kecilnya saat ini. Ketika membelikan ponsel baru untuk Prita, ia sengaja memasang pelacak di ponsel istri kecilnya itu. Karena terakhir kali ia kehilangan istrinya di rumahnya sendiri. Ia bergegas menyambar kunci mobilnya dan berlari menuju parkiran bawah tanah. Ia menyalakan mobil, menginjak pedal gas dan membelah jalanan dengan kecepatan tinggi. Sesekali ia memukul setir mobil untuk melampiaskan kekesalannya terhadap mantan kekasihnya. Baru beberapa menit keluar dari area perusahaan, ia mendapat pesan dari Zafran. Usahakan pergi ke kantor polisi terdekat terlebih dahulu untuk melapor. Kenapa harus lapor ke polisi? Sepertinya mantan kekasih Bapak akan berbuat nekat. Bahkan dia membawa beberapa orang tinggi kekar untuk memaksa kami keluar dari mobil. Ah, sial! Umpat Firas kembali memukul-mukul setir mobil. Ia tidak menyangka Indira akan senekat itu. Padahal sudah beberapa kali ia peringatkan agar tidak menyakiti Prita. Baiklah Indira, jika ini memang maumu, maka aku akan mengabulkannya. Akan kuhancurkan karirmu sampai kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia hiburan. Untuk selama-lamanya. Akan kubuat kamu hancur sehancur-hancurnya. Sampai kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Gumam Firas tersenyum sinis sambil mencengkeram setir mobilnya. Berani-beraninya Indira mengabaikan peringatan dan mengganggu istri beserta calon anaknya. Maka terima saja apa yang akan Firas lakukan padanya. Sementara 3 orang suruhan Indira, mereka berbirit-birit masuk ke dalam mobil. Sampai-sampai mereka melupakan perkakas yang tadi mereka ambil. Bahkan belum sempat melakukan pekerjaannya, mereka sudah harus melarikan diri karena kedatangan polisi. Tapi belum sempat mereka kabur, polisi sudah mencegatnya. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mengangkat kedua tangannya dan menyerah. Daripada mereka kabur, yang ada akan menyulitkan diri mereka sendiri. Dapat uang tidak, di penjara bertahun-tahun iya. Keluar Indira. Firas berusaha menahan emosinya. Kamu mau keluar sekarang atau mau ku buat kamu menyesal seumur hidup kamu? Ancam Firas. Keluar.
teriak Vira sambil menggebrak jendela mobil membuat Indira bergidik ketakutan. "Pak, sabar ya, biar Nona ini kami yang menanganinya," kata Pak Polisi. Daripada semakin emosi, Firas memilih mengangguk dan menghampiri istrinya. Prita keluar dari mobil dan langsung memeluk suaminya erat. "Makasih udah datang," lirih Prita. "Maaf, semua ini terjadi karena aku. Kalau aja aku lebih tegas sama dia, pasti dia gak akan berbuat nekat kayak gini," balas Firas. "Kamu pasti takut kan?" tanya Vira sambil melepas pelukannya dan memberi jarak. Prita hanya mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap wajah lega suaminya yang saat ini sedang menghapus air mata di pipinya. "Kalau aku gak bisa milikin kamu, maka dia juga gak boleh," teriak Indira berlari ke arah Firas dan menusuk perutnya. Tidak ada satu orang pun yang boleh memiliki Firas jika ia tidak bisa memilikinya. Maka Prita juga tidak bisa. Jadi lebih baik Firas tiada agar Prita merasakan penderitaan yang Indira rasakan tanpa Firas. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.